Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita akan membahas soal tes potensi skolastik tapi khusus buat subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis disertai dengan subtes PPU atau pemahaman dan pengetahuan umum. Jadi seperti biasa ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk subtes PBM dan PPU tentu kalau untuk subtes PBM sendiri tidak jauh dari yang namanya pemahaman bacaan. Berarti selalu ada teks di dalam soal tersebut ya. Nah, kita lihat di layarnya teman-teman. Di sini ada soal yang diperlihatkan dan juga teksnya. Ya, coba dilihat ya. Jadi di sini teksnya ini bicara soal keluhan sakit tulang belakang bagi anak dan remaja. Nah, kita tulis dulu dia terdiri dari 2 paragraf ya. Jadi teman-teman kalau soal PBM itu sendiri seperti yang dijelaskan mungkin sebelumnya ya pada pertemuan sebelumnya bahwa PBM ini akan berkaitan dengan pemahaman bacaan. Di mana pemahaman bacaan ini nanti teman-teman akan dilihat atau diukur kemampuannya dalam memahami teks bacaan dengan cara apa? Dengan mengetahui kira-kira gagasan pokok atau gagasan utamanya itu apa dalam sebuah teks atau mungkin di suatu paragraf tertentu. Jadi gagasan utama. Kemudian poin yang kedua yang biasanya diminta atau dicari dalam soal itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan isi teks. Atau biasa juga pernyataan yang sesuai dan seterusnya ya. Nah, selain itu di dalam teks PBM itu sendiri untuk bacaan biasanya juga ada soal-soal di mana kita diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang atau kalimat yang mungkin masih titik-titik sehingga kita perlu untuk paham kira-kira bagaimana menambahkan sebuah kalimat dalam sebuah paragraf yang padu. Kalau kita bicara paragraf kan dia bicara soal kepaduan paragraf ya. Jadi paragraf yang padu itu ciri-cirinya pertama adalah dia harus koheren ya. Kemudian memuat juga satu ide pokok yang sama. Nah, jadi nanti akan membantu teman-teman untuk menemukan soal-soal untuk melengkapi isi kalimat tersebut. Kemudian untuk di bacaan sendiri seperti itu ya, dan kadang juga di dalam soal bacaan kita juga diminta untuk memahami sekiranya kalimat-kalimat efektif yang perlu kita ubah dan seterusnya. Jadi biasanya juga kita diminta untuk mengoreksi kalimat efektif. Kemudian ingat lagi bahwa di PBM itu sendiri bukan hanya bacaan yang ada ya, tapi juga kemampuan dalam menulis. Oke, dari mana bisa tahu kemampuan menulisnya? Nanti di sini akan bicara soal kaidah penulisan bahasa Indonesia. Ya, kaidah penulisan yang tentu berdasarkan dengan yang namanya PUEB. Ya, jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kemudian juga bicara soal sintaksis, kemudian morfologi, kemudian juga biasanya bicara juga soal semantik atau makna kata dan seterusnya, ya, fakta opini dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk gambaran umum setidaknya untuk mereview materi teman-teman terkait dengan apa yang harus kalian pahami dan lihat di soal-soal PBM itu sendiri. Nah, mungkin kita akan melangkah ke soal yang ada dalam teks tersebut. Jadi dalam teks ini tadi saya sampaikan bahwa dia bicara soal keluhan tulang belakang yang sering dirasakan oleh anak-anak dan remaja. Nah, nomor 1 mintanya apa? Coba kita highlight dulu ya. Ya, nomor 1 tuh mintanya gagasan utama paragraf pertama. Nah, pertanyaan gagasan utama sepertinya pertanyaan yang sering sekali muncul ya. Jadi ini dari dulu mungkin waktu kita SMP, SMA ini adalah pertanyaan yang selalu muncul ketika ada teks dalam soal tersebut. Nah, kalau bicara soal gagasan utama, pasti istilahnya itu kalau kita bisa pakai istilah gagasan utama. Gimana Kak kalau misalnya ada pakai istilah ide pokok ya? Sama saja ya maksudnya, jadi saya tulis di sini sama dengan ide pokok. Atau mungkin dibilang lagi pikiran utama, sama ya, sama dengan pikiran utama. Jadi hanya berbeda istilah tapi maknanya sama. Ya. Nah, bagaimana caranya menentukan sebuah gagasan utama? Nah, cara menentukan gagasan utama itu pertama anggaplah ada sebuah paragraf ya. Ada sebuah paragraf. Ini supaya mengefektifkan atau mengefisiensikan waktunya teman-teman supaya tidak terlalu lama membaca teks yang ada. Jadi kalau ada paragraf begini, tentukan dulu pertama apa kalimat utamanya. Bagaimana caranya menentukan kalimat utama? Nah, sekiranya paragraf terbagi menjadi 3 bentuk ya. 3 bentuk. Ada kalimat utama yang terletak di awal, biasa kita sebut dengan paragraf deduktif.
Ada juga yang kita temukan justru kalimat utamanya di akhir, atau biasa kita sebut dengan induktif, atau mungkin ada juga yang keduanya, jadi ada di awal dan juga ada di akhir, atau biasa kita sebut dengan paragraf campuran atau mungkin bahasanya variatif. Nah, artinya teman-teman, kalau kita sudah top 3 pola ini, sekiranya kita tahu nih di mana kalimat yang kita harus fokuskan untuk baca. Jadi kalau sudah tahu ada di awal, ada di akhir, sama awal akhir, coba deh kalau misalnya seperti itu, paragraf pertama dibaca kalimat pertamanya. Nah, kalau misalnya paragraf pertama untuk kalimat pertamanya sudah dibaca dan itu berlaku umum, coba dibaca dulu kalimat keduanya. Oh, ternyata kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan kalimat penjelas. Nah, coba kita baca dulu ya. Nah, dalam kalimat pertama bilangnya, dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak pasien anak dan remaja yang memiliki keluhan tulang belakang. Padahal rasa sakit seperti ini bla bla bla. Kalau sudah ada kata padahal ini apa teman-teman? Ini adalah konjungsi atau disebut dengan kata penghubung. Kata penghubung yang pasti dia muncul ketika dia mau menjelaskan kalimat sebelumnya. Artinya kalimat kedua yang ada di sini 2, kalimat 3, 4, 5, 6, dan 7 ini merupakan kalimat penjelas. Berarti ini adalah kalimat penjelas. Kalau ini kalimat penjelas, maka kita sepertinya sudah mudah untuk menentukan yang mana kalimat utamanya, karena dia berada di awal kalimat. Berarti kita bisa bilang kalimat utamanya berada di paragraf pertama. Kalimat pertama ya. Jadi kalimat utamanya jadi kita bisa bilang paragrafnya adalah paragraf yang deduktif. Nah, hati-hati menentukan yang namanya paragraf gagasan utama ya. Gagasan utama itu tidak pure harus sama persis redaksinya dengan yang ada di dalam kalimat. Beda sama kalimat utama. Kalau pertanyaannya kalimat utama, itu harus sama persis redaksinya dengan yang tertulis di dalam paragraf. Tapi kalau mintanya gagasan utama, tidak perlu sama persis, tapi maknanya sama. Jadi boleh kata-katanya mungkin diubah, kemudian apa duluan, apa yang setelahnya. Yang penting ketika dibaca, maksudnya sama. Nah, coba kita lihat kan kita sudah tahu nih kalau kalimat pertama bicara soal pasien anak dan remaja mulai mengalami keluhan sakit tulang belakang. Coba kita cari yang ada hubungannya dengan seperti itu ya. Alfa, penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir. Sepertinya tidak menyinggung mengenai anak dan remaja, berarti bukan ya. Keluhan pada tulang belakang banyak biasanya dialami oleh orang tua, berarti tidak menyinggung anak dan remaja. Dia justru menyinggung kalangan usia yang berbeda. Jumlah anak remaja yang mengeluh sakit tulang belakang meningkat. Jumlah anak dan remaja. Kita tadi bicara soal anak, remaja, dan juga bicara soal sakit tulang belakang. Apakah dia meningkat? Oh ya, dia bilang di sini mulai banyak. Kalau mulai banyak tentu meningkat. Jadi bisa saja ini pilihan jawabannya Charlie. Nah, coba kita lihat dulu di pilihan jawaban delta. Anak dan remaja gemar menggunakan gadget. Nah, ingat belum pernah disebutkan kata gadget di sini, nanti disebutkan di paragraf kedua. Oke, dan kita diminta untuk cari di paragraf pertama. Posisi menggunakan gadget menyebabkan nyeri tulang belakang. Gadget belum pernah disinggung juga gadget di kalimat utama. Jadi bisa kita bilang nomor 1, gagasan utamanya merujuk pada kalimat utama paragraf deduktif itu ada di Charlie, di mana kalimatnya menjelaskan soal anak remaja yang mengeluh sakit tulang belakang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Oke, jadi seperti itu cara menentukan gagasan utama. Untuk mengefisiensikan waktu langsung baca kalimat pertama, kalimat akhir. Kalau ada kesinambungan biasanya ada di awal atau di akhir, tapi kalau tidak biasanya sekali di awal atau di akhir seperti itu. Tapi paling sering memang muncul adalah di awal ya teman-teman. Oke. Untuk materi dan video selengkapnya silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.